Langsung saja kita memasuki sesi yang pertama dari diskusi kita. Pengajian kita pada malam hari ini bersama dengan Dr. Fidiansyah SPKJ yang beliau ini bertugas sehari-harinya di direktorat, salah satu direktorat di Kementerian Kesehatan sebagai Direktur Pencegahan Gangguan Jiwa dan Nafsa, dan beliau juga seksi religi spiritual. Religi spiritual di Persatuan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Dan beliau cukup terkenal setelah beredar di media sosial mengenai sanggahan beliau bahwa LGBT itu bukan penyakit katanya. Beliau kemudian menyanggah, akan tetapi sanggahan beliau disanggah lagi. Kemudian bahkan disomasi oleh LBH di Jakarta, sehingga beliau mengeluarkan permintaan maaf sebanyak 7 angka. Ini bisa dijelaskan, Dok? Ini sebenarnya kok pakai somasi segala ini gimana, Dok? Monggo, Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih seluruh panitia yang juga telah dimoderatori dengan apik dan sangat jelas apa yang akan kita bahas, sesuatu hal yang memang menyangkut banyak aspek dan kita akan fokus kepada hal yang nanti akan kita berikan judul, yaitu fitrah kesehatan reproduksi sebagai fondasi ketahanan keluarga dan negara. Jadi ini juga salah satu cara sebetulnya untuk bisa memberikan sebuah respon dari apa yang mereka sebetulnya lakukan, yaitu gerakan LGBT atau LGBT yang merupakan satu langkah-langkah terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga memang kita tidak mencoba untuk menonjolkan kata LGBT-nya malah. Kita membuat beberapa tandingan, istilah-istilah agar kata itu secara tidak langsung nanti redup sendiri. Karena semakin kita mengangkat istilah tersebut, memang itu tujuan mereka. Inilah nanti akan kita bahas. Terima kasih untuk bisa memfasilitasi hal yang terkait dengan baik pernyataan saya maupun hal yang disomasikan serta respon saya untuk menjawab somasi tersebut. Nah, nanti tentu yang akan berkaitan dengan masalah ini adalah hal yang sangat fundamental, itu tentang fitrah kesehatan reproduksi. Dan ini nanti akan kita ulas secara ilmiah. Dan tentu juga hal yang nanti akan berkaitan dengan ketahanan keluarga dan ketahanan negara serta bagaimana kita menyimpulkan fenomena terakhir ini. Saya akan mulai dengan hal yang paling mendasar, yaitu tentang kedudukan manusia. Manusia itu sejak diciptakan sudah memberikan dinamika yang kontroversial, baik dari kalangan yang dihadapkan Allah itu, yaitu pada kategori malaikat. Sampai malaikat itu bertanya, mau menciptakan prototipe apa lagi sih Allah? Manusia ini kelebihannya apa sih dibandingkan makhluk yang lain? Padahal malaikat sudah memberikan gambaran. Dia menimbulkan perselisihan, bahkan pertumpahan darah. Dan malaikat adalah makhluk yang sudah taat tunduk, mentasbihkan Allah, nggak pernah kemudian ditinggalkan. Kok mau lagi ada sebuah prototipe baru? Dan prototipe baru ini nanti akan kita lihat karakteristiknya berbeda dengan memang karakteristik makhluk yang lain. Ini yang disebut manusia. Karena dia bisa merespon apa yang dikatakan wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Jadi memang ciri manusia yang menjadi prototipe baru ini berbeda. Dia bisa membuat karakteristik dari tanda-tanda kebesaran Allah sehingga bisa menghasilkan sepanjang zaman pertumbuhan dan perkembangannya berbeda-beda. Ini sangat berbeda dengan makhluk lain. Enggak ada variasi dan kreativitas dari makhluk, kucing, anjing, babi, tanaman, ya begitu-begitu saja. Tapi kalau manusia ini Allah katakan diberikan sebuah kemampuan. Dalam tanda kutip yang disebut dengan memberikan identifikasi asma-asma Allah, maksudnya melakukan kajian dan analitis dari apa yang sendiri Allah ciptakan. Inilah hasilnya iptek.
Hasilnya yang kemudian mereka sebut modernisasi, dan memang terus makin berkembang. Teknologi-teknologi yang ditemukan oleh akal manusia yang mestinya membuat kehidupan ini menjadi semakin mudah dan baik dalam artian yang positif. Namun Allah juga memberikan konsekuensi lain. Kalau ini kemudian tidak dijaga, konsekuensinya bisa negatif. Semua hal, keluarga berencana, awalnya ditemukan untuk hal yang positif. Tapi begitu manusia menyalahgunakan fitrah penemuan daripada keluarga berencana, dipakai untuk yang negatif, seks bebas atau apapun namanya. Teknologi informasi, awalnya tentu membuat kita menjadi ini hidup itu menjadi mudah dan cepat. Bagaimana kita mengakses informasi dengan penemuan teknologi informasi, kita syukuri. Namun juga bukan berarti setiap apa yang kemudian dihasilkan teknologi informasi ini kalau tidak disikapi dengan baik, akan menimbulkan sesuatu yang baik, tidak. Ini yang nanti akan kita bahas bahwa manusia itu sudah dibekali fitrah-fitrah. Dan fitrah-fitrah ini memang Allah bekali karena Allah Maha tahu dari makhluknya ini. Sama seperti kalau saya umpamakan merek-merek produk dari yang ditemukan manusia saja. Katakanlah merek HP ya. HPA dengan HPB, HPC, HPD itu beda-beda penemu dan penggagas daripada karakteristik HP tadi. HPA nggak bisa dilakukan servis kalau ada kerusakan oleh tempat yang bukan memproduksinya. Baru kalangan manusia saja menemukan satu temuan itu punya kekhasan yang memang dia sembunyikan dan dia tahu kelemahan kekuatan satu produk. Apalagi Allah, tidak mungkin dia menciptakan makhluk tanpa dia tahu karakteristik makhluk itu dan segala macam yang dibutuhkannya, termasuk fitrah. Nah, fitrahnya itu canggih sekali. Ya, ini yang disebut dengan teori neuroplastisitas. Teori yang menggambarkan, bisa pinjam mic-nya, supaya suaranya bisa. Ya, teori yang menggambarkan sebuah karakteristik daripada bagaimana kecanggihan otak ini memberikan sebuah respon dari gambaran apa yang terjadi pada otak manusia tidak bisa disamakan dengan apa yang mungkin ditemukan pada kehebatan memori apapun yang sekarang kita kenal. Ini jelas sesuatu hal yang sangat berbeda. Miliaran neuron, miliaran sinap-sinap itu menjadi sebuah respon untuk memberikan fitrah. Dan fitrah ini memang sudah Allah bekali. Fitrah lapar, fitrah minum, fitrah yang kemudian reproduksi. Ini semua adalah bekal. Kalau tidak diberikan, manusia tidak bisa berkembang. Ini yang disebut dengan teori neuroplastisitas. Dia bisa menyimpan, bisa merekam, dan kemudian bisa menimbulkan respon-respon dari apa yang kemudian terjadi di sekitarnya. Makanya menemukan hasil-hasil kejadian yang disebut dengan kejadian dalam kehidupannya, stres, gen, dan sebagainya. Bahkan pada hal-hal yang sangat spesifik termasuk masalah reproduksi ini. Jadi lahirnya fitrah ini kalau kita perhatikan bukan bagian daripada kehendak manusia, tapi memang sudah bagian daripada include daripada Allah menciptakan makhluknya ada fitrah. Haus kita minum, lapar kita makan, capek kita istirahat. Termasuk fitrah yang mungkin sangat sederhana yang saya contohkan ini fitrah takut. Fitrah takut itu sudah diteliti oleh banyak kalangan ahli yang kemudian memberikan respon bahwa fitrah takut itu sesuatu yang kompleks sebetulnya. Tapi kalau kemudian fitrah takut ini tidak dikendalikan dengan baik, maka takut ini akan menjadi gangguan. Ini contoh penjelasan ilmiah satu fitrah yang mudah untuk saya jadikan analogi ketika nanti bicarakan fitrah seksual. Kenapa kita takut? Karena memang Allah memberikan respon-respon dari indera kita. Indera melihat untuk mengantisipasi apa yang dilihat berbahaya apa tidak. Indera mendengar juga diberikan apakah ini yang didengar berbahaya apa tidak. Nah, ketika contohnya mata melihat menakutkan, maka Allah sudah ciptakan yang disebut dengan amigdala di dalam otak kita. Amigdala ini Allah perintahkan lagi, bukan manusia yang merintahkan. Allah yang memerintahkan kecanggihan tadi, ada kelenjar adrenal di tulang belakang. Dan kelenjar adrenal ini juga diperintahkan lagi oleh Allah. Kerja kamu memberikan respon kepada organ-organ vital.
Dalam hal ini adalah jantung dan paru-paru. Makanya ketika kita takut, kita debar-debar. Nafas kita juga jadi terengah-engah. Itu bukan tanpa maksud. Memang sengaja Allah ciptakan supaya oksigen cepat dan banyak diserap. Dari sini kemudian oksigen ini bekerja lagi. Untuk apa? Ini yang dikatakan dalam fitrah takut, ini teori lari atau melawan. Atau yang dikenal dengan flight or fight mechanism. Bagi teman-teman para hadirin yang tahu, ini teori yang paling klasik tentang fitrah takut. Sehingga dia mau melawan atau dia mau lari. Ini sudah Allah bikin, bukan manusia. Enggak ada rekayasa manusia dalam sekejap melakukan respon ini karena sudah diberikan fitrah. Nah inilah yang sebetulnya nanti berkaitan juga fitrah lain termasuk fitrah seks. Jadi dasar inilah yang mestinya kita harus tahu. Jadi banyak fitrah-fitrah yang memang sudah Allah berikan, yang kalau itu disimpangkan, ini yang dikatakan dalam surat Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan tumbuh berkembang dalam proses penyempurnaannya. Diilhamkan jiwa ini dua jalan. Jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakaha, beruntunglah orang yang memang menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dasaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi fitrah ini dipakai ke jalan yang lurus sesuai dengan maunya Allah, tentu akan bahagia. Tapi sebaliknya kalau fitrah yang diberikan itu menjadi sesuatu hal yang keliru, dia akan menjadi gangguan. Contohnya pada fitrah takut. Saya punya kawan, itu sama dengan salah satu guru saya ini, Dr. Probo. Ya. Dr. Probo ini dokter penyakit dalam, mengambil lagi keahlian geriatri. Teman saya juga sama. Dia dokter penyakit dalam, mengambil lagi keahlian gastroenterohepatologi. Tapi dia ternyata punya pengalaman fitrah takut yang kemudian dia tidak bisa hilangkan. Kenapa? Dia juga ahli bela diri. Besi itu bagi dia dipatahkan kayak begini bisa. Apalagi kayu. Ya. Tapi jangan coba-coba dia dikasih karet gelang. Dia akan lari terbirit-birit. Karena fitrah takut dia pernah terjadi trauma. Pada masa kecil, kalau dia mengalami kesalahan oleh orang tuanya, dimasukin ke gudang, lalu tangannya diikat pakai karet gelang. Ini yang tadi dalam konteks neuroplastisitas, saraf dan rekaman ketakutan ini dia rekam terus. Sehingga ketika besar, dia tidak bisa membedakan bahaya karet gelang dengan logika yang mestinya harus dia katakan karet gelang itu tidak berbahaya. Tapi bagi dia karena sudah sangat traumatis, nggak bisa dihilangkan. Dia bisa patahkan besi, dia bisa patahkan kayu, kasih karet gelang, lari dia. Ini yang disebut dengan fobia. Jadi fitrah takut kalau kemudian terjadi penyimpangan bisa jadi penyakit. Begitu juga fitrah yang lain. Kita dikasih hak untuk makan. Kalau lapar, kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Bahkan dikunci lagi, halalan toyiban. Kalau makan dan minum harus dapatnya yang halal dan baik. Makan babi jelas umat Islam tahu itu bukan fitrah. Kalau caranya kemudian tidak sesuai fitrah, haram juga bukan caranya untuk kita makan dan sebagainya. Jadi fitrah dari kehendak apa yang kemudian muncul pada keinginan kita tidak semata-mata bebas untuk kita ekspresikan. Ada panduan yang sudah Allah paling tahu bagaimana cara fitrah ini agar tetap dalam konteks yang tadi dijaga kesuciannya dan jangan sampai dikotori. Para jamaah yang dimuliakan Allah, karena itulah dari gambaran fitrah tadi, maka ini yang menjadi debatnya. Mereka tidak paham undang-undang kesehatan kita juga sudah memberikan gambaran. Bicara kesehatan itu harus mencakup secara paripurna 4 hal. Orang sehat itu kalau memenuhi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi kalau diskusi sudah dimulai oleh seorang mengatakan kalau bicara tentang ilmu pengetahuan jangan bawa-bawa agama. Ya nggak bisa, undang-undang kesehatannya mengatakan ini. Kalau bicara tentang ilmu pengetahuan jangan bawa-bawa sosial.
Hapus dulu undang-undang ini. Kalau ingin menghapuskan spiritual dan sosial dalam kajian agama, dalam kajian ilmu pengetahuan, Ini yang dimulai ketika saya memulai pertanyaan Pak Karni. Sebagaimana Einstein sendiri, dia sudah memberikan isyarat. Ilmu tanpa agama itu buta. Dia akan sesat. Sebaliknya, agama tanpa ilmu lumpuh. Dia tidak bisa memberikan percepatan terhadap fitrah manusia untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi undang-undangnya yang mengatakan tidak bisa bicara kesehatan melepaskan agama dan sosial budaya. Ini yang membedakan pandangan daripada diskusi. Enggak ketemu kalau dia mengatakan jangan bawa-bawa agama dan sosial budaya untuk bicara pengetahuan. Undang-undangnya hapus dulu. Dan pemberlakuan landasan Pancasila hapuskan dulu. Kenapa? Karena landasan kita adalah Pancasila. Mereka selalu mengatakan ini hak asasi saya. Ketuhanan yang Maha Esa, dia lupa baca sila pertamanya. Dia hanya baca sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan tuntutan dari hak asasi manusia. Nanti kami jelaskan kenapa Amerika menghapuskan ini dalam gangguan. Dasarnya bagaimana? Karena mereka tidak menggunakan cara berpikir seperti ini. Ini mohon izin saya harus menerangkan bagaimana dokter melakukan proses diagnosis karena perdebatannya di situ. Yang satu mengatakan gangguan dan bukan, melihat cara pandang dokter melakukan diagnosis harus saya terangkan dulu. Yang pertama, bagi teman-teman yang dokter tahu, kita itu dokter 6 tahun sekolah, disuruh menghafal gejalanya apa, tandanya apa, bahkan sampai kemudian kalau kurang lengkap kita minta periksaan penunjang, sehingga menemukan etiologi daripada suatu gangguan. Itu kerja dokter. Sehingga kalau seorang sarjana hukum mengutak-utik pekerjaan dokter, enggak level. Kalau kita mau berdebat selevel, saya enggak akan mengutak-utik aspek hukum karena itu bukan bidang saya. Maka saya katakan ketika menjawab somasi, untuk masalah etik dan kode daripada apa yang menjadi tuntutan mereka, mari kita bicara ilmiah di kalangan kedokteran yaitu ID dan PDSKJI. Enggak level LBH menuntut saya dalam konteks ilmu kedokteran. Sama juga tidak levelnya saya. Sekedar mobil saya rusak, walaupun saya seorang dokter bisa ngobatin pasien, tapi kalau mobil saya rusak, saya tidak punya keahlian. Saya kirim ke bengkel dan montir yang memperbaiki mobil saya. Jadi itu dalam khasanah ilmu ada koridor-koridor kode etik dan kaidah ilmiahnya. Ayo kalau mau berdebat di kalangan ilmiah kedokteran, silahkan. Saya bisa bantahkan yang mereka katakan sains, ilmiah dan sebagainya. Tapi tidak bisa dalam komunitas umum, karena nggak mungkin apple to apple cara berpikirnya. Untuk bicara tentang diagnosis saja saya tanya LBH nggak akan ngerti bagaimana cara kerja dokter melakukan diagnosis. Contohnya saya katakan, orang datang dengan panas, di kepala seorang dokter itu sudah akan melakukan berbagai macam alternatif. Panas itu harus dikembangkan menjadi kira-kira akan menjadi kesimpulan apa. Bisa menjadi malaria, bisa menjadi demam berdarah, bisa menjadi tifus, bisa menjadi faringitis. Macam-macam, baru dari gejala panas saja dokter belajar 6 tahun untuk melakukan alternatif pemikiran ke arah mana yang dikumpulkan dari yang disebut dengan gejala, tanda, penunjang, sampai ketemu biang keladi atau etiologinya. Nah yang menarik, ini yang paling mendasar di dalam konteks jiwa. Kalau jiwa itu tidak mencoba untuk sampai menemukan etiologi. Dan untuk belajar seperti ini mohon izin Pak Prabowo juga sebagai seorang penyakit dalam tambah lagi belajar setelah 6 tahun. Saya sebagai seorang psikiater setelah jadi dokter umum belajar lagi 4 tahun. Hanya untuk memperdalam kekhususan di bidang jiwa. Karena di bidang jiwa ada pendekatan yang berbeda yang disebut dengan di sini. Ini yang kenapa Amerika dan dunia melakukan perubahan-perubahan terhadap kategori gangguan jiwa. Dalam gangguan jiwa yang dikumpulkan tuh 3 hal. Ini yang kita acuan itu yang disebut, ini yang bukunya kalau Bapak Ibu tonton itu yang saya sebut. Itu yang Anda baca itu buku saku. Buku saku artinya tidak menjelaskan penjelasan detail, itu buku contekan mahasiswa biasanya itu. Karena dia nggak mungkin hafal, nggak mungkin bawa buku yang tebal, makanya buat kepean. Dia hanya ringkasan dari judul-judul penyakit.
Bacanya harus yang saya katakan buku PPDGJ yang lengkap dengan penjelasan penyakit itu apa. Itu yang disebut pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia itu baru edisi yang ketiga. Dan dibuatnya oleh Kementerian Kesehatan tahun 1993. Sedangkan yang dipakai di Amerika itu namanya DSM, Diagnostic Statistic Manual. Sekarang sudah mau keluar edisi 5. Yang dipakai secara internasional itu yang disebut dengan ICD, International Classification Disease. Itu sudah edisi 10. Nah inilah yang kemudian membedakan karakteristik pada diagnosis gangguan jiwa itu pada 3 hal. Yang pertama, memang ada kumpulan gejala yang kita bisa kumpulkan sama seperti gangguan fisik. Lalu apakah kumpulan gejala ini menimbulkan yang disebut dengan distress. Distress itu adalah stres yang menimbulkan penderitaan. Dan ketiga adalah apakah distress dan gejala ini menimbulkan disabilitas atau ketidakmampuan dia untuk melaksanakan hal-hal yang sederhana. Mereka lupa untuk gangguan jiwa juga mereka perhatikan aspek sosial, budaya, dan personal aktivitas yang berkaitan dengan religi. Ini yang enggak terjadi pada diagnosis gangguan fisik. Kalau gangguan jiwa misalnya, orang pakai koteka di Irian itu normal. Enggak bisa kita bilang ini orang tidak berbudaya. Karena di budayanya orang pakai koteka di Irian masih menjadi bagian kulturnya dia. Namun coba rektor UGM boleh enggak orang Irian tetap kuliah di UGM pakai koteka? Pasti sudah ada sesuatu hal yang keliru. Itu baru dari konteks budaya antar provinsi dan antar budaya di Indonesia saja. Bisa membedakan antara satu karakteristik menjadi gangguan, pada karakteristik lain menjadi tidak gangguan. Apalagi kalau sudah personal aktivitas yang berkaitan dengan agama. Enggak bisa orang lain menilai, itu orang Islam ngapain ya? Tunggang-tungging, baca penguat kamit. Katanya enggak boleh nyembah batu. Kenapa Ka'bah masih menjadi tempat arahan daripada keyakinannya untuk menjadi arah tempat untuk kiblat? Berarti animisme dong Kristen, kata orang yang bukan merasa memahami tentang aktivitas personal agama Islam. Sama juga saya tidak paham ketika orang Cina pakai hio, nunduk-nunduk pakai hio dibakar, saya juga nggak ngerti itu. Tapi nggak bisa kita bilang ini autistik ini orang nih. Gejala yang hanya dihayati sendiri dan kemudian orang nggak ngerti berarti ini gangguan jiwa. Ini yang nggak bisa digeneralisir pada agama tertentu menjadi kesimpulan ini kelainan. Karena itu menjadi satu keyakinan yang sudah menjadi melekat. Karena itu akan berbeda ketika seorang Lia Eden, Bapak Ibu tentu mendengar. Kalau Lia Eden ditanya pengikutnya, sakit jiwa apa enggak? Ya tidak, dia punya pengikut, bayangkan. Tapi ditinjau dari sudut kesehatan jiwa, Lia Eden mengalami waham kebesaran. Dia mengaku dirinya Tuhan, dia mengaku dirinya Nabi, dia mengaku dirinya yang menjadi penyelamat. Dan hampir mirip dengan yang dirawat di rumah sakit Suroyo Magelang, yang dirawat di rumah sakit Jogja, Gracia, sama. Makanya pernah ada suatu ilustrasi kan, seorang bupati ketika menang dia melakukan kunjungan ke rumah sakit jiwa secara mendadak. Enggak sempat direksinya ini menjejerkan para strukturalnya. Akhirnya yang ada pasien juga dijejerkan. Salamanlah bupati tadi. Saya bupati, ya direktur, ya saya direkturnya Pak. Ketemu lagi, saya bupati, ya saya adalah kepala bidangnya Pak. Ketemu sama pasien, saya bupati, biasa Pak. Saya dulu juga ngaku wali kota, tapi sampai di sini nanti juga sembuh Pak, jangan khawatir. Begitulah gangguan jiwa. Nggak ngaku dia kalau merasa sakit jadi wali kota, jadi Superman, jadi Tuhan. Itu bentuk gangguan jiwa. Ya, nggak akan ngaku. Jadi kalau mereka nanti katakan semua orang dengan kriteria ini yang membuat mereka menghapuskan gangguan jiwa di sini. Kenapa? Jiwa sehat adalah indikatornya yang pertama, nyaman tidak dia dengan dirinya. Jadi kalau ditanya, kamu homoseksual, nyaman gak dengan homoseksual? Saya nyaman, berarti sehat. Lalu yang kedua, kamu terima gak dorongan seksual kamu sesama laki-laki? Ya saya terima, berarti kamu sehat.
Lalu nyaman tidak juga berhubungan dengan homoseksual kamu? Nyaman, berarti kamu sehat. Semua karakteristik ini melepaskan tadi dengan hakikat yang terjadi terhadap sosial budaya spiritual religi dari kelompok warga masyarakat itu. Sehingga silahkan Amerika, karena undang-undang semua legalitas, undang-undangnya memperkenalkan pernikahan sejenis, silahkan. Kalau memang itu diberlakukan di Amerika, tapi sampai kapanpun selama Pancasila, bahkan tadi Bapak Ketua Masjid mengatakan NKRI, itu harga mati, maka Pancasila masih menjadi landasan kita, berarti ketuhanan yang Maha Esa, berkeyakinan pada setiap agama menjadi pilar pertama. Gak bisa dilompati ke agama dan keyakinan itu sebagai satu hal. Dan ini sudah dirasakan oleh Amerika sendiri akan mengalami tuntutan pada kasus-kasus yang lain. Apa saja? Ini. Bapak Ibu tahu ada kelainan seksual yaitu yang disebut incest. Incest adalah pernikahan sedara. Bapak menikahi anak perempuannya, ibu menikahi anak laki-lakinya, saudara laki sejenis laki dengan perempuan menikah, itu namanya incest. Mereka berpikir logika yang sama. Kalau homoseksual dilegalkan, kenapa kami dilarang? Apa bedanya kami dengan homoseksual? Toh saya menikahi anak saya itu hak saya nyaman, dan dia juga menerima kalau dia mencintai saya, berarti saya juga menuntut hak yang sama. Incest keluarkan kami dari gangguan. Pedofilia juga sama. Kalau itu ukurannya nyaman, produktif, orang pedofilia nyaman semua. Dan dia produktif jadi guru karena sasaran dia adalah anak-anak muridnya. Dia juga minta hal yang sama. Apa bedanya saya dengan homoseksual? Semua gangguan kalau ditanya pada dirinya yang jadi ukuran menjadi tidak lagi gangguan. Bapak Ibu tahu yang disebut kleptomania. Kleptomania ini kolektor, bukan pencuri. Dia nggak merasa menjadi pencuri. Saya seorang kolektor karena punya sense of belonging yang tinggi kepada suatu barang berharga. Jadi hak saya mengoleksi suatu barang. Ini bukan gangguan. Dan saya nyaman, saya produktif. Semua, sampai psikopat pun kalau ditanya, nyaman tidak kalian melakukan antisosial? Nyaman sekali, memang itu hobi saya. Suka melihat orang senang, suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itu hobi saya, kata orang psikopat. Dan saya nyaman, saya produktif, saya bisa bekerja dengan baik. Jadi semua ukuran kenyamanan kalau diukur oleh dirinya, di Amerika tinggal menunggu tuntutan-tuntutan yang nanti akan memprotes, keluarkan kami dari definisi gangguan jiwa. Kalau homoseksual bisa dikeluarkan, kami punya juga pemikiran yang sama. Sudah terjadi. Karena itulah makanya saya katakan, fitrah adalah citra asli dari Allah SWT yang tentu baik, karena Allah Maha Pencipta paling tahu. Dan perilaku yang fitri akan mudah, nyaman, dan sehat. Sebaliknya yang tidak fitri mengakibatkan kesulitan, kegalauan, penyakit. Dan apa fitrah seksual manusia adalah heteroseksual. Jadi tidak ada yang bisa dibantahkan dari kaidah ilmiah. Kenapa Allah kalau memang ada fitrahnya homoseksual, kenapa diciptakan Nabi Adam dengan Siti Hawa? Mestinya diciptakan Nabi Adam dengan David. Tapi memang fitrahnya manusia diciptakan itu hetero. Enggak menikah Kabil dengan Habil. Dia memilih dan bahkan bertikai untuk mendapatkan Ikrimah. Enggak ada fitrahnya itu homo. Makanya ketika zaman Nabi Lut lah kemudian Nabi Lut menyatakan, kalian ini, nanti saya kira Ustadz yang akan menceritakan, ini kejahatan yang tidak pernah dilakukan manusia sebelum kalian. Nanti silahkan Ustadz yang akan mengulas itu. Nah, di mana terjadinya fitrah seksual yang menyimpang? Di usia 12-17. Karena itu coba buktikan dari mana itu dikatakan fitrah dan lahir dari bayi. Tanya bayi, kamu homo ya? Iya, cuma bercanda, iya aja. Enggak, saya enggak begitu, bayi enggak akan jawab seperti itu. Kalau memang itu suatu fitrah, akan ditunjukkan oleh perjalanan biologis sejak lahir. Tapi memang Allah mematangkan fitrah itu bertahap. Silakan bayi telanjang dengan bayi telanjang saling naksir apa tidak? Tidak ada, karena memang dia tidak ada. Allah berikan tanda-tanda kematangan seksualnya.
Dia akan berkembang setelah memenuhi syarat tertentu. Laki-laki mimpi basah, perempuan menstruasi. Baru di situ berkembang organ-organ reproduksinya. Dan disinilah yang dikatakan dari masa moratorium. Masa bergejolak, masa pengen tahu, masa yang kalau kemudian tidak mendapatkan informasi yang benar, di sini letak kesalahan yang akan terjadi penyimpangan fitrah tadi. Dan fitrah ini sangat khas. Berbeda tadi kami contohkan, kalau saya haus, mohon izin, mohon maaf, saya contohkan ya, saya menyontohkan ini. Saya haus, bismillahirrahmanirrahim. Saya minum, haus saya hilang. Kalau saya lapar, ada makanan di sini, saya contohkan juga. Tapi karena nggak ada, ya saya nggak contohkan. Ada kue di sini, saya lapar, ya. Maka kue ini harus saya makan, baru fitrah makan dan kenyang saya terpenuhi. Kalau seksual ternyata tidak. Dia tanpa harus ada objek, dia tanpa harus melakukan aktivitas seksual, maka fantasi saja cukup. Ini liarnya seksual. Berbeda dengan fitrah takut, fitrah lapar, fitrah haus. Makanya ada penyakit yang tadi saya sebut, fetisisme. Adalah gangguan fantasi seksual yang cukup hanya mengambil bagian-bagian tertentu. Kaos kaki, celana dalam, BH. Maka kalau di kehidupan asrama, kalau ada kejadian sering seperti itu, mungkin ada oknum yang mengalami yang disebut dengan fetisisme. Karena dia nggak perlu melakukan aktivitas, cukup bagian tertentu saja sudah menimbulkan fantasi. Ada lagi yang paling banyak orang tahu yang disebut dengan voyeurism yang tadi kami sebut. Apa bagaimana caranya? Cukup ngintip. Ngintip saja itu sudah memberikan fantasi seksual kepada apa yang menjadi tujuannya. Tanpa harus melakukan aktivitas seksual. Itu liarnya seksual. Makanya harus ada kendali. Dan Islam sudah memberikan mekanisme itu canggih sekali. Kalau itu sudah menggebu-gebu dalam diri kalian dan hasrat itu begitu tinggi, ya kalau sudah sanggup menikah. Karena emang harus mencari sasaran. Kalau nggak sanggup, puasa. 1 bulan salam setahun kita dilatih. Karena itu hormon dan dorongan yang memang fitrah. Tapi kalau itu tidak dikendalikan bisa kemana-mana. Nah itulah sebabnya makanya biasanya di sini fase ini. Saya kira tidak akan percepat supaya nanti masuk ke dalam intinya saja. Bahwa apa yang terjadi tentu adalah banyak sekali penyimpangan ini menjadi kendala. Bayangkan coba. Bagaimana teknik melakukan hubungannya dengan tepat. Nggak mungkin pakai logika bagaimana coba. Tempat yang mestinya untuk keluar jadi tempat masuk. Fitrahnya tempat itu tempat keluar namanya anal. Anus, itu Allah ciptakan untuk tempat keluar. Sekarang dijadikan tempat masuk, pasti akan menimbulkan kendala. Sekarang kanker anal meningkat di kalangan homoseksual. Karena itu fitrahnya untuk tempat keluar. Begitu juga yang wanita, menggunakan teknologi apapun yang bukan fitrahnya. Mohon maaf, karena memang bicara ini bicara seksual. Wanita perlu kekerasan juga dalam batas tertentu. Tapi kekerasan yang dosisnya pas. Kekerasan yang kemudian melebihi sesuatu hal yang tidak pas bahaya. Luka, iritasi dan sebagainya. Karena bukan fitrahnya. Mau pakai cara yang bagaimana? Fitrahnya sudah Allah berikan memang pas antara apa yang kemudian dibutuhkan antara laki dengan wanita. Pasti tidak mungkin ada reproduksi dan sebagainya. Dengan apa yang kemudian mereka alami, termasuk nanti mereka jangan coba menantang. Ini yang selalu kami katakan, jangan coba menantang, karena sering ada yang menantang. Loh, kalau Amerika sudah dengan tegas melegalkan, mana buktinya Allah akan kirimkan yang disebut dengan azabnya? Bapak Ibu yang bukan Allah, di Banjarnegara tahun 1955, sebenarnya sudah ada kejadian Sodom di daerah Banjarnegara. 332 warga di Banjarnegara tahun 1955 tertimbun bukit yang bukan karena longsor. Tapi bukit itu terbang. Hanya ini tidak diceritakan saja. Kisah nyatanya dari orang yang masih hidup memberikan cerita. Silakan, ini ada tugunya. Ya, bagaimana tugu tragedi tertimbunnya Dukuh Segetang dan semua penduduknya tahun 1905 332 karena sudah terjadi penyimpangan aktivitas seksual pada masa itu.
di Pompei, kaum Lut dan sebagainya. Jadi bukti-bukti sebetulnya sudah ada dan tentu tidak pada tempatnya. Dan bagaimana caranya? Ini sebetulnya persoalan yang muncul di dalam masalah ini terletak pada lemah dan sudah krisisnya peran keluarga. Ketahanan keluarganya sudah amburadul. Makanya Allah dengan tegas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, termasuk di dalam konteks seksualitas. Kalau ini baik, ini yang tentu akan menghasilkan negara yang kuat. Kenapa? Karena yang paling banyak terjadi adalah keteladanan. Pola asuh, asih, komunikasi yang kita harapkan keluarga sakinah mawaddah rahmah itu tidak disiapkan dengan baik dan benar. Banyak hal dengan peringatan ini memberikan kita kesadaran. Banyak hal yang kita lalui dengan tidak baik. Ini contohnya. Fenomena seperti ini kelihatannya sederhana. Ya. Bagaimana seseorang mengalami apa yang disebut dengan kekerasan. Sayang ini suaranya tidak bisa masuk. Ya. Saya hanya mengilustrasikan, ini ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga, biasanya cikal bakal. Orang yang hidup di dalam konteks tokoh laki dan perempuan tidak utuh, itu biasanya cikal bakal pencarian identitas yang tidak jelas. Karena itu Nabi di dalam memberikan konteks pendidikan dari anak dan orang tua indah sekali. Satu saat Nabi menggendong anak kecil. Lalu anak kecil ini pipis dan bajunya tentu basah dan kotor. Apa yang dilakukan ibunya? Direbutnya anak dari gendongan Nabi, dicubitnya sambil dimaki-makinya. Kamu nggak tahu ya? Kamu ngencingin baju Nabi. Nakal kamu ya? Bayangkan bayi ngerti nggak secara hakikat kalimat dan makiannya dari ibu kepada anak bayi? Nggak ngerti. Tapi Nabi mengajarkan hal yang sangat esensial. Wahai Ummi Fudal, baju yang dikencingi anak ibu, sebentar saya bawa ke kamar mandi, saya bilas, saya ganti baju lagi, saya sudah cuci. Dan baju yang dikencingi bersih kembali. Namun rekaman tadi neuroplastisitas, ibu mencubit, ibu memaki, mencucinya itu tidak secepat seperti mencuci baju yang tadi basah. Dia terekam. Dan itu akan menjadi ingatan yang akan memberikan kesan, oh ibu saya begini ya. Luar biasa, kekerasan sedikit pun di dalam konteks pendidikan anak Nabi hindari. Sehingga ingat ketika sholat dinaikin kuda-kudaan sama cucunya, enggak dimarahin. Begitulah cara yang mestinya harus terletak dalam keluarga sakinah mawaddah. Itu sebabnya ini yang disebut kita gagal karena tidak mempersiapkan promosi gaya hidup yang sehat. Termasuk sosialisasi parenting skill. Menjadi orang tua itu seperti alamiah, tidak. Menuntut ilmu S1 saja 4 tahun. Masa menjadi orang tua untuk sepanjang hidup tidak punya bekal? Hanya modalnya ya sudah, ada buku nikah, ada pencatatan KUA, selesai. Dia harus dibekali bagaimana ketika seorang wanita hamil dari seorang istri, banyak suami nggak tahu menyikapinya, sehingga begitu lahir ibunya menjadi baby blue karena tidak dapat dukungan tentang kehamilan dari pasangannya. Banyak, jadi ilmu parenting ini ternyata sangat mendasar, dan ini tentu yang kita sebut yang lebih awal lagi adalah sekolah kalau mau nikah itu, sekolah pranikah. Jadi ini juga sesuatu perkembangan yang mestinya harus melakukan pencegahan ke arah sana, agar bekal menjadi orang tua sudah lebih baik. Sehingga kebijakan penyiaran KPI terkait pornografi jelas, itu satu hal yang juga mendasar. Kenapa kita menjadi mudah terprovokasi rangsangan pada masa sekarang? Karena pornografi di segenggam tangan kita. Semua informasi apapun bagi anak-anak yang sedang mencari tahu, dan akhirnya setelah tahu pengen coba, pasti mencari sasaran seksualitas sebagaimana yang dia tonton neuroplastisitas tadi. Twing, ya, pornografi, rekaman ini terus, dan dia akan mencari sasaran. Dan tentu sasaran yang paling mungkin adalah sasaran orang yang lemah. Makanya sekarang banyak korban-korban anak-anak,
Tidak mungkin kita itu dorongan muncul, dia cari pasangan yang selevel apalagi yang lebih tinggi. Yang paling mungkin adalah yang tidak berdaya yaitu anak-anak. Dengan segala iming-imingnya. Jadi mari kita coba perhatikan ini. Kenapa? Karena memang strateginya adalah pada hal-hal yang paling mendasar tentang masalah seksualitas. Yang tentu kalau kemudian sudah terjadi penyakit atau gangguan, ini tentu sudah ada tekniknya. Dan ini bisa kita berikan terapi kognitif dan perilaku sampai dalam batas tertentu. Kalau dia cemas, dia ego distonik, dia depresi, ya perlu antidepresan, anti-ansietas. Bahkan kalau sudah menjadi waham, menjadi suatu keyakinan yang salah yang tidak bisa dibantahkan, dalam batas-batas tertentu harus diberikan antipsikotik karena sudah mengarahkan waham. Ini tentu sesuatu hal yang sangat spesialistik yang nanti akan diberikan oleh ahlinya. Jadi kesimpulan bahwa fitrah reproduksi manusia adalah heteroseksual. Jadi secara sains, secara ilmiah menolak legalitas pernikahan sejenis, apalagi propaganda yang terstruktur, sistematik dan masif. Bagi penderita, tentu orientasi ini sesuatu yang harus kita berikan bantuan. Jangan diskriminasi karena kita belum memang menerapkan apa yang barangkali Islam sendiri sudah memberikan rambu-rambu. Malaysia, rajam. Arab Saudi, pancung. Ya. Afghanistan tadi diilustrasikan oleh seorang kiai, itu hukumannya macam-macam di setiap negara yang berbasis pada Islam. Kita memang bukan negara yang langsung sepenuhnya, tapi kita sangat memberikan perhatian untuk tidak melakukan aktivitas yang tentu mereka sendiri sedang melakukan gerakan. Dan ini yang terakhir saya kira, ketahanan keluarga adalah fondasi ketahanan NKRI yang tidak bisa lagi kemudian kita tawar-menawar. Bahkan saya kira Menteri Pertahanan sendiri 15 tahun yang lalu sudah memberikan pernyataan bahwa akan ada perang modern, perang proksi, perang asimetris yang tidak perlu mengirim militer, tidak perlu mengirim senjata, cukup perang yang akan mengobrak-abrik mindset, gaya hidup, dan semua yang terjadi seperti LGBT. Makanya Menhan mengatakan LGBT adalah bagian proxy war. Enggak disomasi tuh. Lebih kejam dari apa yang kemudian pernyataan dari hanya saya mengatakan ini gangguan. Mari, makanya saya pun tentu melihat ini satu tantangan tersendiri, karena itu kami berhimpun pada beberapa komunitas. Silahkan nanti untuk mengakses yang lebih detail, kami punya sebuah kelompok yang disebut www.pedulisahabat.org yang memang mencoba untuk memberikan pendampingan. Kami tetap melabelkan mereka sahabat. Mereka adalah bagian daripada orang yang memang menjadi korban, tapi kalau sudah gerakan tidak ada kata yang kita tolerir. Tapi kalau mereka memang menjadi ini sesuatu hal yang ego distonik, maka kita harus sambut mereka dan berikan rangkulan untuk bisa memberikan pernyataan atau dorongan. Dan tentu gerakan ini sudah semakin juga dibantu oleh yang disebut dengan Gerakan Indonesia Beradab, yang didukung oleh sekitar 205 lebih organisasi yang bisa mencoba mengingatkan. Kita sudah membackup semua orang-orang yang memang ingin tetap menjadikan NKRI negara berdaulat. Saya disomasi, sudah saya jawab, mereka enggak berhenti. Sekarang mereka menekan Menteri Kesehatan yang diminta dan menuntut saya untuk ditertibkan karena dianggap yang tidak sejalan dengan pemikiran internasional dalam tanda kutip Amerika. Insya Allah hari Senin atau Selasa memang saya akan diskusi dengan Menteri Kesehatan, dan tentu nanti akan kita tunggu hasil dari apa yang kemudian dapat kami coba berikan dari apa yang terjadi dari konteks somasi ini. Saya kira demikian, nanti tentu dengan diskusi bisa kita perpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Fidiansyah. Cukup menjawab tadi pertanyaannya, mengapa beliau sampai disomasi dan beliau masih tetap insya Allah berkampanye untuk ketahanan keluarga dan ketahanan NKRI gitu Dok ya. Jangan sampai kena jadi loyo, kena penyakit homoseksual, karena tadi kalau LGBT itu propaganda, maka kita nggak pakai LGBT sekarang. Homoseksual, ini kalau homoseksual monggo Ustadz Amir, kita harapkan
bisa memberikan pencerahan kepada kita homoseksual dari tinjauan agama Islam tentunya. Ini hukumannya diapakan di saat itu ya monggo lah itu nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullahu jami'a, para ikhwan dan akhwat, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan bagaimana bahaya homoseksual. Kalau dalam tinjauan Islam, ya, saya kira semua sudah tahu bahwasanya homoseksual itu diharamkan berdasarkan nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan kami yakin di sini tidak ada yang setuju dengan homoseksual. Namun kita tidak pungkiri di sana ada orang-orang yang mungkin masih ragu-ragu karena kena syubhat. Ada sebagian yang mungkin pelaku tapi masih sembunyi-sembunyi, ya, diam-diam. Dan ada yang lebih parah lagi, menjadi pejuang-pejuang homoseksual. Sampai mereka mungkin bekerja keras siang dan malam untuk melegalkan homoseksual. Ada poin penting yang ingin kami sampaikan di sini. Beda antara pelaku maksiat yang masih meyakini bahwasanya itu dosa dan maksiat dengan orang yang menghalalkan maksiat walaupun dia tidak melakukan maksiat itu. Beda. Yang paling parah dan dihukumi kafir oleh para ulama adalah orang-orang yang menghalalkan perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sendiri tidak melakukannya. Jadi para pembela homoseksual hendaknya mereka hati-hati dengan ancaman yang sangat keras ini. Para jamaah rahimakumullahu jami'a, berbicara tentang homoseksual ini, sebagian ulama atau kebanyakan ulama menetapkan bahwasanya homoseksual ini adalah penyakit. Ya, kami punya buku karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau masukkan homoseksual dalam kategori penyakit, termasuk penyakit, dan beliau jelaskan pula bagaimana pencegahannya, bagaimana cara menanggulanginya. Jadi ini penyakit, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan istrinya Hawa. Tadi dikatakan Allah tidak menciptakan David, ya.
Terus manusia di atas fitrah sampai masa kaum Lut. Mulai terjadi perubahan. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya pada asalnya kaum Lut sendiri tidak diciptakan dalam keadaan homoseksual. Tidak. Pada asalnya mereka diciptakan dalam keadaan lurus. Apa buktinya? Buktinya mereka beranak pinak. Ya, mereka tinggal di sebuah negeri, ada laki-laki, ada perempuan, mereka beranak pinak. Kemudian ya datang syaitan menggoda mereka, ya merubah fitrah mereka, tabiat mereka yang awalnya mereka tertarik dengan wanita, laki-laki tertarik dengan wanita, berubah menjadi laki-laki tertarik dengan laki-laki. Perhatikan para jamaah, pada awalnya satu dua orang yang digoda. Kemudian penyakit ini menular. Sehingga para ulama tafsir menjelaskan negara Sodom itu semuanya laki-lakinya pelaku homoseksual. Yang awalnya hanya beberapa orang, kemudian tersebar satu kampung, semuanya terkena penyakit homoseksual. Ini dalil bahwasanya penyakit homoseksual bisa menular. Bisa menular. Jadi hati-hati ya, antum yang bergaul dengan ya mungkin orang yang punya penyakit ini, kalau antum tidak bisa mewarnai mereka, antum tidak bisa menyadarkan mereka, membentengi diri antum dari mereka, maka hati-hati. Ya, mungkin awalnya biasa-biasa saja ya, lihat biasa-biasa saja, lama-lama mulai dicolek-colek ya, mulai diraba-raba, kayaknya kok enak ya. Awalnya biasa-biasa saja, di setan yang bermain di sini. Ya, setan yang bermain. Jadi pada awalnya kita melihat teman kita biasa-biasa saja, ganteng, tiba-tiba berubah. Kok rada-rada cantik ya? Apalagi yang tidak punya jenggot ya. Hati-hati yang tidak punya jenggot. Kalau yang punya jenggot kan masih kelihatan sangar ya. Coba kalau berani. Ya. Dan kalau seandainya terjadi ya para jamaah, karena kami di pondok pesantren, biasa di pondok pesantren itu ya penyakit yang seperti ini biasanya ada. Jadi terkadang dirayu dan digoda, maka orang yang dirayu dan digoda dia harus tegas, dia harus lawan. Jangan dia biarkan. Kadang malam-malam ya tidur bareng, kemudian tangannya mulai jalan ya. Jangan sampai antum biarkan. Ya, disikut. Kalau antum biarkan, berbahaya. Orang yang disodomi, suatu saat dia jadi pelaku sodomi. Ya, dan ini sudah terbukti ketika kita bertanya, ya, kok antum bisa kena penyakit ini? Awalnya bagaimana? Awalnya dia disodomi, dia jadi maf'ul bih. Jadi objek, lama-lama berkembang jadi fa'il, ya, jadi pelaku. Karena biasanya tadi ada penasaran ya, kira-kira rasanya seperti apa, kemudian dicoba, ternyata enak juga. Di setan, sekali lagi setan yang bermain di sini. Jadi sekali lagi penyakit homoseksual ini adalah kelainan yang menjijikkan. Bahkan hewan saja tidak ada yang homoseksual. Antum pernah lihat nggak kambing jantan datangi kambing jantan, sapi jantan datangi sapi jantan? Antum pernah lihat nggak? Ya, kata para ulama tidak ada hewan yang mendatangi sesama jenis kecuali hewan khinzir wal himar, kecuali babi dan keledai. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Ya.
Toh kalau ada misalnya, ada hewan yang homoseksual, misalnya ada. Terus antum ingin beli hewan, antum ke pasar, antum cari kambing. Pak, saya mau beli kambing, Pak. Oh ada, tapi kambingnya homoseksual. Untuk apa beli kambing yang homoseksual? Gak bisa dikembangbiakan. Iya enggak? Hewan aja nggak laku, hewan kalau homoseksual nggak laku, siapa yang mau beli gitu loh? Ya, apalagi manusia. Apalagi manusia. Terkadang datang sebagian syubhat yang mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian Allah. Jadi pemberian Allah yang tidak bisa ditolak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, laki-laki suka dengan laki-laki. Perempuan suka dengan perempuan. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat. Ya, kalau setiap kelainan, kalau kita terima syubhat ini, setiap kelainan kita jadikan alasan itu sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nanti banyak sekali ya kelainan-kelainan seksual yang dilegalkan. Tadi sudah jelaskan incest. Ya, oh kalau begitu incest juga pemberian dari Allah. Ya, nanti ada orang tertarik dengan hewan. Iya, ada orang tertarik dengan hewan. Oh ini pemberian dari Allah. Nanti orang yang suka korupsi juga berdalil, ini pemberian dari Allah. Kenapa saya ditangkap? Ini dari Allah. Kacau dunia ini. Ya, kacau. Kemudian para jamaah rahimakumullahu jami'ah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwasanya perbuatan homoseksual ini perbuatan yang keji yang sudah diketahui oleh semua orang sejak zaman dahulu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf ayat 80, Allah berfirman tentang perkataan Nabi Lut alaihissalam, Ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Perhatikan ayat yang pertama, zina dikategorikan sebagai fahisyah. Kemudian dalam ayat yang kedua, homoseksual juga dikategorikan sebagai fahisyah. Cuman bedanya di mana? Bedanya dalam ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bentuk nakirah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan, dengan bentuk nakirah. Yang artinya ya kekejian yang terkadang diketahui oleh sebagian orang dan terkadang tidak diketahui oleh sebagian orang. Ada sebagian anak-anak muda ya, kami pernah ngisi pengajian di SMA. Itu menurut mereka kalau melakukan hubungan intim suka sama suka itu bukan zina. Zina itu kalau dipaksa. Jadi masih ada sebagian yang belum paham masalah zina, walaupun jumlah mereka sedikit. Berbeda dengan homoseksual, dalam ayat yang kedua Allah berfirman dengan al-fahisyah, dengan alif lam ta'rif, yang menunjukkan bahwasanya semua orang sudah tahu kalau ini perbuatan keji. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan kalau Allah tidak menceritakan kisah kaum Lut, laki-laki mendatangi laki-laki, saya nggak tahu kalau ada laki-laki yang mendatangi laki-laki. Bayangkan sampai seperti itu. Jadi ghairu ma'qul, nggak masuk akal. Cuman karena Allah ceritakan ada kaum yang seperti ini, laki-laki mendatangi laki-laki, sehingga saya tahu ternyata ada. Itu pun masih susah dia terima. Karena tadi ghairu ma'qul, nggak mungkin. Ini bagi orang yang fitrahnya mungkin masih lurus.
Ya, sampai seperti itu. Kemudian perbuatan ini belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka. Antum perhatikan konteks ayatnya, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Allah tidak mengatakan ma sabaqakum biha ahadun, tapi min ahadin. Ada tambahan huruf min di sini. Ya, min ahadin. Harusnya ma sabaqakum biha ahadun sebagai fa'il dari sabaqakum, tapi ditambah huruf min di sini yang menunjukkan bahwasanya sama sekali nggak ada yang melakukan perbuatan ini sebelum mereka. Mereka lah orang pertama, ya, kaum Lut yang melakukan perbuatan mungkar ini. Kemudian ya, ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala melaknat pelaku kaum Lut sampai 3 kali. Ya, Anda bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan lain-lain, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut sampai 3 kali. Belum pernah Allah dan Rasulnya melaknat sebuah perbuatan dosa sampai 3 kali. Belum pernah, kata para ulama. Baru perbuatan ini, perbuatan homoseksual, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali. Ya. Kemudian orang yang melakukan perbuatan ini pasti disiksa, pasti. Ketika para malaikat yang Allah utus untuk menghancurkan negeri negeri Sodom, itu para malaikat mampir dulu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini sezaman. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim. Para malaikat mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim. Kemudian kata para malaikat, kami diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Kata Nabi Ibrahim, jangan dulu. Ya, kasih mereka kesempatan. Barangkali nanti mereka bertobat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para malaikat? Kata para malaikat, ya Ibrahim, a'rid an hadza. Wahai Ibrahim, berpalinglah engkau dari hal ini. Innahu qad jaa amru rabbik, sungguh telah datang ketetapan dari Rabbmu. Wa innahum atihim azabun ghairu mardud, dan akan datang kepada mereka azab yang tidak bisa ditolak lagi. Ya, sehingga para malaikat datang dan mereka menyamar. Mereka merubah wujud jadi laki-laki yang tampan. Ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka, kaum Lut. Ketika mereka datang di negeri kaum Lut, maka kaum Lut ketakutan. Pergi kalian, jangan ke sini, berbahaya. Kalian bisa disantap oleh para homoseksual. Namun mereka tetap ngotot ingin ke rumahnya Nabi Lut. Akhirnya ke rumahnya Nabi Lut, kemudian dirahasiakan, berangkatnya malam-malam. Ternyata istrinya Nabi Lut membongkar rahasia tersebut. Dia sampaikan ke kaumnya, di rumahku ada santapan-santapan yang lezat, yang ganteng. Akhirnya mereka datang, semuanya datang, ya, menggebu-gebu, ya, datang kemudian gedor-gedor pintu. Wahai Lut, serahkan, ya, tamu-tamu itu. Serahkan tamu-tamu itu. Kemudian Nabi Lut alaihissalam buka pintu dan mengatakan kepada mereka, ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, ini anak-anak perempuanku. Ya, kata para ulama, asli anak perempuannya, sebagian lain mengatakan perempuan-perempuan yang ada di kampung kita. Karena Nabi adalah bapak dari wanita-wanita yang beriman kepadanya.
Di wanita-wanita yang ada di kampung ini mereka lebih pantas bagi kalian, lebih suci bagi kalian. Apa jawab kaum Lut? Mereka jawab dengan penuh kesombongan. Laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, kamu sudah tahu. Ya, kita tidak tertarik dengan perempuan dan engkau sudah tahu apa yang kami inginkan. Serahkan tamu itu. Bayangkan ya, orang datang rombongan, mungkin bahasa kita demonstrasi, serahkan laki-laki itu. Ayo serahkan laki-laki itu. Dan Nabi Lut gak punya siapa-siapa. Nabi Lut gak punya siapa-siapa. Akhirnya Nabi Lut pasrah, kemudian malaikat mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah utusan-utusan Allah, kamu gak usah khawatir, mereka tidak bisa menyakitimu, silahkan kamu pergi dan keluargamu dan jangan menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Kita akan menyiksa mereka pada waktu subuh. Dan siksaan yang Allah timpakan kepada kaum Lut, ini siksaan yang luar biasa. Siksaan yang belum pernah Allah timpakan kepada orang-orang sebelumnya. Jadi Allah angkat negeri mereka. Ya, dalam tafsir dikatakan para malaikat Jibril dengan sayapnya dia belah, ya, negeri Lut, kemudian diangkat, kemudian dibalikkan dan dihujani dengan batuan dari tanah yang terbakar. Habis mereka, mati seketika. Mungkin orang-orang LGBT mengatakan, atau orang-orang homoseksual, mungkin kalau dipanggil gay agak keren gitu ya. Kita rubah sekarang homoseksual. Ya, kalau kita ingin ceritakan, kita ingin jelaskan kepada anak-anak kita, homoseksual ini adalah suatu kaum yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu dengan siksaan yang pedih. Sebagian pelaku homoseksual mungkin mengatakan, buktinya saya tidak disiksa. Saya sudah bertahun-tahun jadi praktisi homoseksual. Aman-aman saja. Sehat-sehat saja. Ya, ayat Al-Qur'an itu enggak benar. Buktinya saya punya teman-teman juga tidak ada yang disiksa satupun dari mereka. Kita katakan siksaan itu tidak hanya di dunia. Siksaan itu ada di akhirat. Kalau semua dosa harus disiksa, kalau semua maksiat harus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali maksiat yang kita legalkan. Iya enggak? Nanti orang koruptor mengatakan, saya enggak disiksa, berarti betul korupsi. Nanti pezina mengatakan, saya tidak disiksa, berarti zina boleh. Nanti orang ini mengatakan, saya tidak disiksa, berarti boleh semua. Kalau dalilnya tidak disiksa, betapa banyak kemaksiatan yang akan kita legalkan. Ya, jadi siksaan Allah Subhanahu wa taala terkadang Allah tunda, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya setiap orang bermaksiat disiksa, mungkin tidak ada orang yang berani bermaksiat. Iya enggak? Ya. Sehingga orang semua beriman. Rame nih majelis ta'lim. Orang enggak berani, orang korupsi mati ya, disiksa, kena petir misalnya. Orang zina disiksa, tabrak kereta api. Ya. Mungkin orang beriman semua. Tidak ada ujian. Padahal kita hidup di dunia ini penuh ujian. Jadi waktu kita terbatas, ini yang dapat kami sampaikan. Walhasil para ulama sepakat bahwasanya pelaku homoseksual dihukum dengan hukuman mati, dan yang menghukum mereka, yang berhak menghukum mereka adalah pemerintah. Dan para ulama berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan ya diangkat ke gunung yang tinggi, ya kemudian dilemparkan ke bawah lalu dihujani dengan batu. Sebagian yang lain mengatakan cari gedung yang paling tinggi. Jadi kalau ada orang melakukan homoseksual di Yogyakarta, kita cari gedung yang paling tinggi. Ya, di mana? Kemudian bawa ke sana, lalu dilemparkan dengan cara dibalikkan. Kaki di atas, kepala di bawah. Ya, kemudian lempari dengan batu. Ada yang mengatakan dibakar. Ya, dibakar hidup-hidup. Kemarin Anda ngobrol sama teman, dia bilang mungkin kita nambah lagi Ustaz. Apa? Ditaruh di rel kereta api katanya. ini hanya guyonan ya.
Tidak seperti itu. Sudah ditetapkan, cuman mereka berbeda bagaimana cara membunuhnya. Mereka sepakat harus dibunuh. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perbuatan homoseksual, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita yang kena penyakit ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Amir. Jadi sudah jelas hukum dan hukumannya. Kereta api ya Ustaz ya. Ini soalnya Dr. Fidiansyah ini keretanya jam 10:30, jadi kita beri kesempatan langsung kepada beliau untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama dan yang kedua adalah dari mahasiswa kedokteran atau dokter yang baru praktek gitu. Memang ada beberapa masalah terkait praktek kedokteran menghadapi pasien-pasien dengan perilaku menyimpang ini. Monggo kepada Dr. Fidiansyah. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama dan kedua hampir mirip pertanyaannya. Dalam praktek kedokteran, dalam setiap kaidah-kaidah ilmu, itu memang diberikan rambu-rambu atau pedoman ketika menghadapi berbagai macam persoalan, termasuk di dalam menghadapi konseling, baik yang terkait dengan homoseksual maupun yang terkait dengan penyakit-penyakit infeksi menular seksual. Nah, ada panduan yang mereka kemudian lebih menekankan untuk tidak mengutak-ngatik apa yang menjadi kaidah-kaidah agama. Sehingga lebih kepada fokusnya adalah untuk mengobati dan mengeksplorasi faktor risikonya, dan tidak diperkenankan untuk menghubungkan dengan agama yang diyakininya, bahkan mengkait-kaitkan dengan tadi beberapa hukum dan hukuman yang berlaku pada kaidah agama. Nah, bagaimana kita menyikapi ini sebagai seorang ilmuwan? Nah, tentu ilmuwan yang kemudian kita harus pahami kaidahnya adalah apa yang kemudian ilmuwan menurut kaidah Allah itu sendiri. Kalau kita mengatakan ilmuwan sejati adalah ilmuwan yang berbasis pada, silahkan buka surat Al-Imran 190 sampai 193. Itulah kaidah ilmuwan sejati Al-Quran yang disebut dengan ulil albab. Cirinya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini ilmuwan sejati melalui Al-Quran. Dia kombinasi antara berzikir dan bertafakur, itu satu paket. Bertafakur itu kaidah ilmiah tadi. Ada kaidah konseling, itu tetap kita ikuti. Tapi bagaimana masuk pada kaidah berzikir itu betul-betul kasuistik. Betul-betul masuk ke dalam pada tingkat pemahaman apa klien kita ini. Karena memang betul kalau sudah masuknya dengan hal yang menakutkan jadi lari, itu yang dimaksudkan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh masuk ke dalam kaidah yang akan mengingatkan dan meluruskan yang disebut dengan kata tadi berzikir tadi. Ini yang sering saya dinasihati justru oleh orang-orang ketika bertugas bersama Pak Probo di Arab Saudi. Itu dokter-dokter dari Pakistan, dokter-dokter dari India, dari Turki. Mengingatkan satu hal yang sangat prinsip dari profesi kedokteran ini. Apa? Profesi kedokteran adalah profesi dalam bahasa lain yang disebut dengan malaikatur rahmah. Dialah kepanjangan tangan dari sifat Allah yang kemudian ditebarkan malaikat-malaikat rahmah. Kenapa? Karena bukan berarti membandingkan dan mengecilkan profesi lain, tetap punya arti dan makna. Namun ada hal yang sangat spesifik dalam profesi kedokteran ini. Dia ditempatkan oleh orang atau klien yang membutuhkan pertolongannya sepenuh hati tanpa lagi kemudian membatasi hal-hal yang bersifat pribadi. Ada enggak kalau insinyur bekerja, mohon maaf saya mau membangun rumah ibu, saya mau cek dulu celana dalam ibu kayak apa. Buka celananya. Tidak ada kaitannya seorang insinyur bangun rumah punya hak untuk mengotak-atik pakaian yang dipakai.
Tapi seorang dokter, begitu memang suatu tindakan mengharuskan pada alat yang vital sekalipun, mohon izin Ibu, kami harus memeriksa hal yang sangat sensitif dan betul-betul tidak bisa kami hindari. Tolong buka celana Ibu, dibuka itu. Tolong buka baju Ibu, kami harus memeriksa semua komponen yang ada di dalam tubuh Ibu. Harus dibuka. Sampai begitu kepercayaannya sehingga profesi dokter dikatakan malaikatur rahmah. Nah ini yang kemudian dokter Pakistan tadi mengingatkan. Sayang kalau tahapan ini sudah diserahkan oleh klien untuk menyerahkan seluruh rahasia pribadinya, dia tidak mendapatkan puncak daripada pertolongan tadi adalah menemukan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang kau ciptakan ini dengan sia-sia. Temukan dia dengan Tuhannya, enggak menyalahkan. Jadi masuknya dengan kaidah temukan dia dengan Tuhannya. Tanamkan ada Tuhan yang dalam kehidupan ini yang betul-betul memberikan semua kebutuhan termasuk teknik pengobatan dan konseling yang kita berikan itu adalah bagian daripada kebesaran dan keagungan Tuhan yang dititipkan kepada dokter. Jadi tentu ini masalah masuk dan tidaknya teknik konselingnya. Di dalam kaidah tadi jangan kemudian memang yang ditakut tadi menjadi sesuatu yang dia akhirnya lari. Karena kita masuk dengan kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan konsep-konsep pengenalan Tuhan. Jadi yang pertama dalam kaidah keislaman tadi, kenalkan Tuhannya. Singgung saja tentang Tuhan, jangan langsung menyinggung tentang kaidah yang berkaitan dengan dosanya, bukan. Tertanam tidak dia kalimat syahadat yang pertama kali, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul dalam keislaman dia. Itu yang menjadi sesuatu ajakannya ke arah sana. Jadi bukan pada masuk ke dalam kaidah dosa dan segala itu nanti kaitannya dengan para orang tokoh alama. Tapi sebagai seorang konselor, masuk menjadi sesuatu hal yang memang sangat holistik terhadap pendekatan yang memang harus kita bawa dan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, kaidah terhadap mempertemukan Tuhan itu selalu menjadi landasan yang paling utama. Jadi masuknya adalah pengenalan kepada Tuhan. Faham tidak dengan sifat Tuhan maha melihat? Kalau dia faham tentang maha melihat, maka tentu dia akan tidak melaksanakan apa yang kemudian tidak boleh dan dilanggar. Faham tidak Allah itu maha nanti memberikan pengadilan yang maha adil. Enggak perlu kita yang menasihati dengan yang dalam-dalam. Faham tidak sifat-sifat Tuhan ini? Itulah yang pertama masuknya dari sana. Jadi kalau dikatakan apakah kita perlu melakukan revisi dalam konteks kaidah konseling, bukan merevisinya. Tapi kitanya yang punya kreativitas, inovativitas terhadap pendekatannya. Pendekatannya tentu dengan prinsip-prinsip konseling yang memang masuknya adalah penuh dengan kenyamanan, penuh dengan rasa percaya bahwa dia memang diterima apa adanya. Tapi bukan berarti membiarkan dia pada sesuatu yang kemudian menjerumuskan pada hal yang membahayakan. Ustadz tadi mengingatkan, mungkin kita tidak sampai memang mengatakan menghalalkan, tapi kita mendiamkan, hati-hati itu. Ya, hampir dekat kita mendiamkan dengan kita menghalalkan, kalau kemudian ada semacam ketakutan untuk menyamakan itu menjadi sesuatu nanti dia lari, kita harus hati-hati mempertanyakan tugas kita sebagai penyampai kebenaran dan pencegah kemungkaran. Karena itu tekniknya yang kita coba kembangkan, bukan protap dan prosedur yang selama ini memang dijadikan acuan di dalam konseling IMS maupun pendekatan LGBT. Jadi tidak perlu sampai menyinggung kepada ranah-ranah yang memang begitu sensitif untuk mereka kemudian ketahui, tapi kenalkan dia dengan sifat-sifat Tuhan. Maha melihat, maha mendengar, maha menghukumi, maha adil, masuk dari kaidah-kaidah perkenalan tentang Tuhan dalam kacamata persepsi agama mereka. Saya kira demikian, jadi tidak perlu kita kemudian mengikuti secara kaku dari yang dikatakan jangan nyinggung-nyinggung tentang dosa, jangan bawa-bawa agama. Ini yang selalu mereka pakai.
Akhirnya sama, kita menjerumuskan dia di dalam hal yang mesti kita tahu dia masih bisa diselamatkan dan penuh dengan peluang dari Maha Pengampunnya Allah. Tentu kita harus sampaikan, tahu tidak kalian tentang sifat Maha Pengampunnya Allah? Barangkali banyak yang tidak paham tentang masalah ini. Nah, kita terangkan masuknya betapa cerita-cerita orang yang membunuh 99 sudah pada puncaknya ingin insaf. Ketemu kiai yang tidak belajar konseling. Ya. Bisa enggak Pak Kiai, saya ini insaf dan tobat udah 99, saya ini membunuh. Oh, enggak bisa, itu udah dosa besar. Terus sekali lagi saya bunuh 100 lengkap. Nah, ketemu kiai yang udah ikut konseling. Oh, Tuhan tuh Maha Pengampun. Tuhan tuh Maha Pemaaf selama kamu punya keinginan untuk bertaubat. Baru bisa ya. Belum ngapa-ngapain tengah-tengah meninggal. Itulah konselingnya daripada sebuah pendekatan Islam. Jadi tentu ini masalah daripada kreativitas, modifikasi, inovasi dalam pendekatan konseling yang tentu bisa diperkaya dan kemudian bisa kita kembangkan. Pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan yang disebut dengan kelainan kromosom. Bapak Ibu yang belajar ilmu embriologi tahu, kromosom laki-laki itu XY, kromosom perempuan itu XX. Ada tidak kelainan kromosom? Ada. Sindrom Turner XXX, sindrom yang lain XYY ada. Bagaimana nih? Nah ini yang dimaksudkan nanti pendekatan yang disebut dengan khunsa. Saya kira nanti Ustadz itu agama sudah memprediksi hal seperti ini. Ada. Bagaimana kaidahnya kalau kemudian menyangkut embriologi dan kromosom? Ada kaidahnya. Bahkan sampai kalau dia yang disebut dengan hermaprodit. Saya kira Bapak Ibu yang belajar kedokteran tahu, manusia satu jasad tapi punya dua anatomi daripada organ laki-laki dan perempuan dalam satu tubuh. Bagaimana itu mengatasinya? Ada. Jadi dalam kondisi seperti ini kaidah-kaidah fikih kita pakai. Yang pertama nanti kaidahnya adalah di mana tempat keluar air seninya. Mana yang paling menonjol? Lewat saluran yang kita sebut penis atau lewat saluran yang sebagai wanita di dekat klitoris. Itu akan dibandingkan. Oh, ternyata kekuatannya sama. Antara penis dengan tempat keluar klitorisnya, tempat pembuangan itu dilakukan pada lubang yang sama kuatnya. Kaidah berikutnya adalah memang fitrahnya nanti dikembalikan kepada ke arah yang wanita. Itu kaidah fikih saya kira nanti lebih jelas, Ustadz lebih banyak. Saya hanya mengutip dari beberapa sumber yang menggambarkan bagaimana kalau sudah kelainan kromosom, kelainan hormonal, ada tekniknya. Saya punya kasus seorang laki-laki maco, ya, laki-laki memang laki-laki, berprestasi dan kebetulan sahabat dan teman anak saya. Dia konsul ketika terjadi kebimbangan karena banyak cewek yang nembak tapi kok dia nggak naksir-naksir. Tapi juga bukan berarti dia katakan saya naksir sama cowok. Tidak dok. Tapi memang saya tidak ada ketertarikan sama wanita. Begitu saya eksplorasi apa yang terjadi. Dia dapat musibah mengalami kelainan gagal ginjal kongenital. Bagi istilah kedokteran tahu bahwa dia lahir ginjalnya itu sudah rusak, failure. Teknologi kedokteran mengharuskan ginjalnya menjadi prioritas pengobatan. Tekniknya tentu diberikan apa yang dikenal dengan pemberian kortikosteroid dalam jangka panjang. Ternyata kortikosteroid sudah diketahui akan merusak tatanan struktur hormonal dia. Dan ini yang tidak diantisipasi. Begitu umur 17 tahun baru ini menjadi perhatian dia. Sederhana. Saya tinggal kirim ke laboratorium, saya cek testosteronnya 0. Karena rusak. Dari pemberian kortikosteroid jangka panjang, merusak sistem hormonal dia. Wajar kalau sifat kelaki-lakian memang tidak ada pada dirinya. Tapi dia strukturnya laki-laki. Nah tentu ini yang disebut dengan terapi hormon. Jadi pendekatan pada kasus ini tentu sangat variatif dan kasuistik sekali. Yang lebih unik ini pasien yang kemudian dari dokter bedah sebetulnya. Dia ketemu patah tulang,
umur 23 tahun wanita, namun merasa juga tidak punya ketertarikan dan belum mau menikah. Sehingga ketika pertanyaan sudah punya anak berapa Bu? Saya belum nikah Dok. Kenapa belum nikah Bu? Saya belum men sampai sekarang umur 23 tahun. Hah? 23 tahun belum mensurasi. Ibu tidak bertanya, kata orang tua mungkin terlambat. Tungguin aja ntar kali datang. Sederhana, kirim ke Objin, periksa USG, tidak ada ovarium dan tidak ada uterus. Ini laki-laki klitoris yang dianggap sebagai sebuah organ perempuan, ternyata penis yang tidak berkembang. Nah, kelainan-kelainan begini memang ini di bawah 10%. Dia kelainan yang samar yang memang kedokteran bisa menjawab dan membantu kaidah-kaidah fikih untuk menerapkan dia pada area mana. Ini yang dalam pendekatan holistik adalah faktor organobiologi ikut berperan, kromosom, hormonal dan sebagainya. Namun yang 90% adalah faktor sosial, psikologis dan pembelajaran. Jadi saya kira terapinya beda. Ya. Saya kira demikian. Sebelum ada pertanyaan berikutnya untuk Dr. Fidiansyah, kita beralih ke Ustadz Amir. Tapi memang tadi yang ditanyakan adalah, karena memang kalau kita menerapkan konseling kedokteran secara kaku, itu caranya begini. Baik, Mas, silahkan ini obatnya. Kalau mau melakukan kegiatan seperti itu yang aman ya, bulan depan datang lagi ke sini. Jadi kira-kira begitu. Kalau mau zina silahkan, tapi bulan depan sini lagi ya. Gitu. Tapi kata beliau ya enggak begitulah. Jadi Ustadz Amir, tadi ada pertanyaan melalui tulisan. Yang pertama, apa bedanya transgender hukumnya? Apakah beda dengan homoseksual? Transgender ini sering disebut hunsa, Ustaz. Padahal ini waria. Kalau mungkin lebih pas muhannas, mungkin Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Oh iya. Belum jelas kalau enggak. Iya. Oke. Tapi memang secara hukum dibedakan antara gay dengan lesbi dan mungkin tadi bencong ya atau waria. Kalau pelaku homoseksual melakukan hubungan badan ya lewat dubur, maka ini ada hukumannya. Tadi sudah kami jelaskan, dibunuh, baik sudah menikah maupun belum menikah. Adapun lesbi ya, perempuan dengan perempuan, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini hukumnya tidak sama. Jadi tidak ada hukuman had di sini karena tidak ada yang dimasukkan. Ya, mungkin hanya digesek-gesek ya, akhirnya menyala gitu ya. Itu korek ya. Iya. Jadi tidak ada hukuman hadnya. Ya, tapi itu dikategorikan sebagai zina. Sebagaimana tangan bisa berzina, mata bisa berzina, ya, telinga bisa berzina dan seterusnya. Ya tetap diharamkan, tidak dibolehkan, namun tidak ada hukuman hadnya karena tidak ada yang dimasukkan ke dalam kemaluannya. Kalau yang dimasukkan itu yang palsu-palsu buatan enggak masuk ya. Itu sama seperti melakukan masturbasi ya, atau onani. Kemudian yang waria tadi ini juga diharamkan. Namun tidak ada hukuman hadnya. Diharamkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi antum jadilah laki-laki yang sejati, jangan gaya-gayanya kayak gaya-gaya apa namanya? Melambai. Kalau antum punya anak, antum lihat anak antum kayaknya kok melambai-melambai ya. Mainnya anak laki-laki mainnya masak-masak. Misalnya, udah antum suruh dia ikut latihan karate ya, biar jago dia. Jangan dibiarin. Jadi kita sebagai orang tua harus memperhatikan perkembangan anak. Oh
kayak mirip-mirip perempuan, kok laki-laki tapi mainnya sama perempuan terus ya. Nah, ini harus segera kita atasi, jangan dibiarkan. Allahu a'lam bishawab. Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter ya. Artinya dosa homoseksual ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun yang kita lakukan, bahkan dosa syirik ya, itu bisa diampuni dengan tobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu maksudnya bagi orang yang tidak bertobat dari kesyirikan. Adapun orang yang bertobat dari kesyirikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat, awalnya dahulunya mereka musyrik, bertobat kepada Allah, masuk Islam, Allah ampuni. Kalau syirik saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang di bawah syirik. Jadi kita betul-betul bertobat dari dosa maksiat yang kita lakukan, dan Allah Tawwab ya, Allah Tawwab wal Ghafur wal Rahim, Maha penerima tobat, Maha pengampun, dan sangat Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Baik, kembali ke pertanyaan kepada Dr. Fidiansyah mengenai ada yang menanyakan bagaimana kalau seseorang itu hidup di lingkungan yang homoseksual, dan beberapa pertanyaan yang lainnya yang menanyakan memori yang dahulu pernah mengalami kekerasan seksual ataupun kekerasan yang lainnya. Apakah kalau kekerasan di luar seksual itu bisa menyebabkan ke arah homoseksual juga? Monggo. Ya, terima kasih. Pertanyaannya juga makin menarik untuk menjadi bahasan diskusi. Yang pertama tadi, apakah kaitan kekerasan rumah tangga dapat menjadikan homo? Ya, tentu yang disebut dengan tinjauan psikodinamika dalam istilah ilmu kesehatan jiwa, kalau dalam ilmu kesehatan fisik disebut dengan patofisiologi, itu tergantung pada teori ya. Kita tahu ada teori psikoanalisa, ada teori behavior, ada teori humanistik, ada teori eksistensial, itu banyak. Itu tinjauan yang mencoba ingin mengeksplorasi latar belakang terjadi suatu gangguan. Artinya tidak otomatis tentu itu selalu menjadikan sebuah penyebab daripada timbulnya. Namun itu hanya gambaran ketika di dalam masa perkembangan tentang identitas jenis kelamin, maka tokoh-tokoh yang dianggap sebagai figur keteladanan itu akan menjadi penilaian seseorang. Kalau dia mendapatkan tadi ketidaknyamanan karena tentu tindakan-tindakan kekerasan, bentuk yang memang kemudian bisa terjadi kalau itu berkaitan dengan ketidakjelasan identitas. Tapi bisa jadi tadi pada contoh yang mungkin tidak memang terdengar suaranya, orang identitas keras, lalu dia mengidentikan, loh saya juga identitas keras dulu nggak apa-apa. Hanya sebuah proses pengidentifikasian, lu identitas keras menjadi kemudian diterapkan juga kepada anaknya keras. Itu maksudnya dari contoh daripada bagaimana dinamika daripada kekerasan dalam rumah tangga bisa berimbas pada aspek-aspek yang begitu luas, termasuk di dalam ketika dia dalam perkembangan di dalam masalah penentuan identitas. Nah, kalau kemudian ada hal yang kemudian terjadi karena pernah mengalami kekerasan, sehingga dalam perkembangannya juga ada ketertarikan yang akhirnya berimbas pada, katakanlah dia lakukan kekerasan dari karena dia laki-laki, ayahnya keras, sehingga pada masanya heteroseksual tetap ada, ya. Tapi kemudian juga ada semacam kebencian yang akhirnya berimbas pada juga ketertarikan pada laki-laki lain. Ini yang disebut dengan tentu dorongan ini ke arah yang disebut dengan biseksual. Kejadian biseksual itu juga terjadinya prosesnya sama. Dan kita mulai melihat beberapa sejarah panjang dari orang yang heteroseksual dalam artian punya pasangan hidup dan punya beranak pinak, namun kemudian dorongan fitrah seksual yang terlarang tadi homoseksual juga muncul, dia punya apa yang dikatakan biseksual. Dia punya pasangan dan punya anak, tapi dalam kegiatan lain tuntutan hasratnya dia cari kepada yang sejenis. Nah, kondisi ini sama dengan apa yang terjadi pada homoseksual. Bisa dilakukan upaya untuk dengan teori neuroplasticity tadi. Hebatnya neuroplasticity ini adalah pendekatan daripada apa yang disebut dengan
proses letupan-letupan yang tadi digambarkan di dalam slide, ya, yang menggambarkan bahwa ingatan-ingatan yang terkait dengan aktivitas seksual itu berada pada area yang memang tidak bisa dipadamkan, tapi bisa dipindahkan keaktifannya pada hal yang lain. Jadi konsep neuroplasticity adalah tujuannya untuk meyakinkan bahwa proses rangsangan atau fitrah yang sudah mulai keluar itu pada dasarnya bisa dipadamkan dengan apa yang menjadi fitrah heteroseksualnya. Jadi kalau kemudian sudah berumah tangga, maka tentu pasangan heteroseksual inilah yang mestinya menjadi bagian daripada penyuburan sikap heteroseksual sehingga memadamkan dinamika rangsangan homoseksualnya. Nah ini tentu bisa terjadi kalau pasangan heteroseksual tidak memenuhi. Akhirnya hasrat-hasrat seksual, katakan ini juga sesuatu yang kami katakan teknik parenting. Orang belum tahu bagaimana ketika misalnya seorang laki-laki istrinya sedang mensurasi. Tahu nggak caranya kemudian kita melakukan aktivitas yang kemudian tidak terlarang, tapi juga kemudian terpenuhi. Nah tentu nih ilmu tersendiri ini, sesi tersendiri nih ya. Dan ini, iya. Karena kalau tidak tahu, ini istrinya lagi mens dan kami dilarang. Hasrat muncul. Terus gimana? Cari lagi, makanya jadi LGBT, laki ganteng beristri 3. Ya. Jadi ini ada teknik yang disebut dengan parenting skill itu sampai hal-hal seperti itu. Ketika hamil, tahu tidak teknik reproduksi kesehatan seksual bagi suami istri yang istrinya lagi hamil? Masa idah. Ini yang dikatakan santun sekali Allah membicarakan seksual. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Itu teknologi pendidikan seksual bahasa Al-Quran yang indah. Nggak bisa kita jabarkan terbuka begini, ini harus konsultasinya individu. Iya, nanti dibuka sendiri konsultasinya. Jadi bisa ya, apa yang terjadi pada biseksual, homoseksual, dengan apa yang terjadi tentu pemadaman dari trauma prinsipnya ada 2. Kita hijrah artinya memang menghindari pusat daripada trauma tadi, itu salah satu langkah. Makanya di dalam nanti fase di dalam konteks mencegah daripada dorongan letupan firing pornografi, dia pada masa tertentu kalau sudah dalam konseling harus berani dan bisa tidak menggunakan handphone internet pada periode tertentu karena itu yang akan memicu dia mengakses lagi pornografi. Sama seperti kita melarang diet gula terhadap diabetes, ya kayak begitu. Karena kalau tidak, pornografi akan mem-fire lagi rangsangan seksualnya yang tidak sesuai fitrah tadi. Jadi itu teknik. Ya kalau ditanyakan apakah harus pergi dari sumber trauma, itu salah satu teknik. Sama seperti Nabi diperintahkan hijrah ketika lingkungan tadi memang tidak kondusif untuk bisa memberikan kita suasana yang bisa lebih baik untuk menuju kepada arah perbaikan. Jadi kekerasan pada intinya tentu itu salah satu aspek saja. Dan kekerasan ini tidak selalu fisik. Contoh Nabi tadi itu kombinasi antara cubitan dengan makian. Saya punya pasien, ya nggak dimarahin, tapi ngomongnya tajam sekali kalau kata anaknya itu. Ngomongnya itu nggak marah dok, nggak mukul, tapi kata-katanya sakit di sini dok. Enggak marah, tidak kekerasan, tapi memang ada bentuk kekerasan itu yang sifatnya mental emosional. Jadi bentuk kekerasan tidak selalu diwujudkan di dalam bentuk kekerasan fisik. Membentak, memberikan label dengan label-label yang kemudian memang tidak baik. Itu cara-cara yang sebetulnya tidak tepat di dalam konteks pendidikan yang Islami. Konsep parenting skill yang kita ajarkan adalah betul-betul sebagaimana Nabi dengan semua cara dan keteladanannya betul-betul menempatkan anak di atas segalanya dan bahkan dengan tegas, didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu. Artinya orang tua juga harus mengikuti.
Bagaimana perkembangan zaman ini? Kita nggak tahu HP, tidak tahu internet, jangan kemudian menjadi tertinggal dengan anak kita. Bukan berarti kita kemudian juga harus lebih pintar dengan kita tentang internet dan HP, tidak. Tapi dalam batas tertentu kita mengikuti apa yang kemudian menjadi pengetahuan dia untuk kita terus kawal dan kita ikut menjadi pemengarah dari apa yang kemudian berpotensi menyimpang. Nah, bagaimana kemudian proses terbentuknya DSM? DSM namanya juga sebuah buku kesepakatan. Tahun 72 itu tetap dianggap kelainan. Tahun 92 dibagi dua. Ini yang disebut nyaman menjadi egosintonik, kalau tidak nyaman dipakai istilah ego distonik. Setelah itu berkembang lagi tahun 93, dominasi daripada pembuat kesepakatan ini orang-orang gay. Ya wajar kalau dia juga memberikan arah daripada kesimpulan diagnosis ini kepada kepentingan dia. 7 daripada tim inti pembuat DSM gay. Ya jelas kesimpulan akhir yang dibuatnya pasti mengarah kepada kepentingan dia. Dan ini yang ingin dipaksakan. Dan kami, kebetulan saya sebagai direktur yang sekarang melanjutkan terbentuknya buku PPDG tahun 93, sejak beberapa bulan yang lalu sejak merebaknya kasus ini, akan merevisi PPDGJ yang memang sudah tidak update. Yang kita akan sesuaikan tentu dengan mumpung kita mendominasi. Saya tidak tahu kalau nanti kemudian dominasi para pembuat daripada buku PPDGJ pun seperti di Amerika. Tidak menutup kemungkinan memang buku ini pun akan selalu merujuk kepada apa yang Amerika buat. Nah, doakan kami dengan apa yang sedang kami buat, kami akan merevisi PPDGJ yang menjadi perdebatan ini. Dan mudah-mudahan ini ke arah yang tetap bersila ketuhanan yang Maha Esa sebagai pilar pertama. Jadi revisi DSM, revisi PPDGJ adalah kedaulatan negara. Silahkan Amerika punya cara dan kewenangan otoritas membentuk DSM untuk Amerika. Tapi kami punya kewenangan juga untuk membuat PPDGJ versi Indonesia yang tentu sesuai dengan norma dan budaya kita. Saya kira demikian. Pertanyaan terakhir kepada Ustadz Amir. Ustadz, bagaimana cara merealisasikan ku anfusakum wa ahlikum naro? Padahal problematika rumah tangga itu banyak ini. Gimana ini? Ya, ini butuh muhadharah baru kayaknya. Jadi nanti kita jawab. Ini panjang sekali ya. Bagaimana cara memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Walhasil memelihara diri dan keluarga dari api neraka ini tentunya dengan iman ya, dengan ilmu, dengan amal soleh. Antum datang ke pengajian, ajak istri, ajak keluarga, ini termasuk dalam kategori ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ini pembahasan yang panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah telah selesai acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Takmir Masjid Pukung Raya dan juga kepada Ustadz Amir As-Soronji LC MPDI dan juga kepada Dr. Fidiansyah SPKJ, dan kita mendoakan bersama-sama semoga pemerintah Indonesia pada Direktorat Dr. Fidiansyah dan dokter spesialis kedokteran jiwa berhasil untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya homoseksual, dan kita juga semoga kita dan keluarga kita terbebas dari penyakit homoseksual. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.